Ayo. Salam. Selamat bertemu dengan anak sekolah minggu pelajar GKPS. Saat ini kita kembali beribadah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk hidup kami sampai saat ini. Kami mohon Tuhan tuntun selalu, beri hikmat saat kami mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-23, ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di luar perkemahan itu, haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu, haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Anak sekolah minggu yang kami kasihi, pelajar GKPS yang kami sayangi, selamat bertemu pada saat ini. Dengan belajar, bersekolah, kita menjadi pintar. Kita bisa membaca dan kita bisa berhitung. Kita bisa membaca buku, lalu kita tahu bagaimana perkembangan dunia, bagaimana sejarah umat manusia. Baca Alkitab juga kita bisa, lalu kita tahu bagaimana hidup umat Tuhan sepanjang masa. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Teks ini bagaimana umat Tuhan pada mulanya ketika mereka hidup bersama. Di sini dikatakan mereka berkemah. Tahu kan anak sekolah minggu berkemah? Tentu pernah juga berkemahkan. Pramuka, kadangkala mereka berkemah ke suatu tempat. Dalam kondisi berkemah, sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang kita berkemah sudah dipersiapkan toilet untuk tempat BAB. Tapi pada saat itu, mereka tidak mempersiapkan tempat khusus. Teks ini berkata, mereka hanya disuruh membawa sekop kecil. Untuk apa? Untuk korek tanah. Setelah itu BAB langsung ditutup kembali. Lucu kedengarannya anak-anak sekolah minggu. Tapi itulah yang terjadi pada saat itu. Di kampung-kampung, di tempat mereka pada saat itu, BAB di pinggir jalan. Lalu datang anjing, korek-korek, datang hujan, menjadi jorok, terkontaminasi, bisa timbul penyakit. Karena apa? Karena kebanyakan pada saat itu, mereka tidak ada jamban atau toilet. Dengan cara yang dikatakan pada teks kita pada saat ini, di mana disuruh membawa sekop kecil, lalu kita jongkok, kita menggali lubang, dan kita menimbuninya setelah kita isi, itu adalah satu cara agar jangan menimbulkan penyakit bagi orang lain. Itu salah satu cara untuk menjaga kebersihan saat itu. Dan pada kemudian hari, setelah zaman berkembang, tentu kondisi demikian tidak akan kita temui lagi. Anak-anak sekolah minggu, pelajar GKPS yang kami sayangi, menghadapi penyakit seperti sekarang ini, COVID-19, Corona, kita sangat was-was, kita waspada, kita disuruh untuk apa? Untuk selalu berjaga, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak terhadap orang lain. Agar apa? Agar kita tidak kena virus corona yang mengerikan pada saat ini. Di samping itu tentu kita perlu menjaga kebersihan kita. Ikuti protokol COVID yang telah dikatakan. Kalau bangsa Israel pada saat itu, mereka juga menjaga kebersihan mereka ketika mereka bersama berkemah.
Ketika mereka ada bersama-sama dengan orang lain, mereka jaga kebersihan mereka. Kebersihan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin bersih, mulailah dari diri kita sendiri. Kita tidak berkata kepada orang lain, bersihkan dirimu. Tidak, anak-adik sekolah minggu. Kita harus berkata, mari kita membersihkan diri dan kumulai dari diriku sendiri. Demikianlah kita masing-masing anak sekolah minggu. Dimanapun kita berada, ingatlah selalu harus menjaga kebersihan. Harus mempersiapkan diri untuk selalu bersih menghadapi COVID-19 Corona yang mengerikan ini. Marilah kita menjaga kebersihan kita. Marilah kita kembali saya kata tadi, memakai masker. Marilah kita selalu untuk cuci tangan. Marilah kita selalu untuk menjaga jarak terhadap orang lain. Karena apa? Karena segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang menyapa kami agar hidup bersih dan hidup sehat. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan anak sekolah minggu, pelajar GKPS yang mendengar firman-Mu ini agar mereka boleh memperoleh kekuatan dari Tuhan dan berjalan dalam kehidupan sehari-hari dalam terang firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.